Malaysia sekarang berada di kedudukan nombor 1 untuk ekonomi Islam dunia pada tahun 2025. Pemimpin Islam yang disegani ke Eropah. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. But you chose Malaysia, and why is that? Malaysia क्यों ही choose किया आपने? Yes, Malaysia, because as I told you, Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for a Muslim to settle in. Patutlah saudara, dunia Islam cukup respect dengan PMX kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam seluruh dunia. Tapi penduduknya miskin semua, katanya doang. Negara kaya, berak sembier. Semoga Indonesia dapat belajar dan membuat perubahan di Indonesia ya. Sebenarnya saya iri dengan negara kalian. Negara Eropah, negara Timur Tengah lebih respect kepada negara Malaysia daripada negara Indonesia. Ya faktanya dari tadi geng kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video ini sangat mengejutkan sekali ya geng ya. Eropa ataupun negara Timur Tengah itu sangat segan kepada negara Malaysia geng. Kenapa? Ya, kiranya Ikinya itu negara Arab ataupun negara Kuwait itu adalah negara Islam. Ekonominya terbaik nomor 1 ataupun nomor 2. Menurut Ikinya geng. Namun salah geng. Ternyata adalah Malaysia geng. Malaysia, lagi-lagi nama Malaysia disegani oleh negara-negara Islam di Timur Tengah maupun negara Eropa geng. Kenapa bisa seperti itu geng? Kenapa tidak Indonesia? Apakah Indonesia hanya bermain-main saja? Wah, belum tentu juga ya geng ya. Jom kita simak dulu videonya seperti apa geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Siapa lebih unggul antara Indonesia dan Malaysia? Dari sisi luas wilayah, Indonesia jauh lebih besar, lebih dari 17.000 pulau. Tapi Malaysia punya infrastruktur yang lebih tertata. Jumlah penduduk, Indonesia hampir 280 juta, sedangkan Malaysia cuma sekitar 34 juta. Keduanya mayoritas Muslim dan bahasa resminya mirip. Tapi hati-hati, kata bisa di Indonesia artinya mampu, tapi di Malaysia artinya racun. Ekonomi Indonesia sedang naik daun dengan PDB lebih dari 1,5 triliun dolar. Tapi Malaysia punya pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Indonesia itu republik, dipimpin presiden. Malaysia monarki konstitusional, punya raja dan perdana menteri. Di bidang budaya, keduanya kaya dan sering rebutan warisan, dari batik, rendang, sampai reog. Kesimpulan, Indonesia lebih besar secara jumlah penduduk dan wilayah, ekonomi sedang naik pesat. Dan Malaysia lebih kecil, tetapi memiliki infrastruktur dan kualitas hidup yang relatif lebih tinggi secara rata-rata. Jadi, siapa yang lebih unggul? Malaysia sekali lagi mencipta sejarah. Kita diiktiraf sebagai negara nombor 1 dunia dalam kewangan Islam. Mengatasi Arab Saudi dan UAE dalam Islamic Finance Development Index 2024. Dengan pencapaian cemerlang dalam pengurusan kewangan, tadbir urus dan pembangunan mampan, Malaysia terus unggul di pentas antarabangsa. Perbankan Islam dan pelaburan patuh syariah kita semakin berkembang pesat dan mendapat pengiktirafan global. Malaysia terus memimpin dan kita patut bangga. Malaysia sekarang berada di kedudukan nombor 1 untuk ekonomi Islam dunia pada tahun 2025. Bukan setakat nombor 1 je, tapi Malaysia selesa dengan skor indeks 165.1. Jauh meninggalkan pesaing terdekat Arab Saudi dengan skor 100.9 dan Indonesia 99.9. Di tempat keempat, UAE dengan skor 95, diikuti dengan Bahrain dengan skor 81.9. Turut berada di top 10 ialah Jordan, Kuwait, Pakistan, Turki dan Qatar. Indeks ni mengira kekuatan sesebuah negara dalam pelbagai sektor ekonomi Islam, termasuk kewangan Islam, makanan halal, fashion patuh syariah, pelancongan mesra Muslim,
dan produk dan servis untuk pasaran pengguna Islam. So, kenapa Malaysia berada di kedudukan nombor 1? Yang pertama sebab standard halal yang diiktiraf dunia, pusat kewangan Islam global dan ekosistem ekonomi patuh syariah yang menyeluruh. But you chose Malaysia, and why is that? Malaysia क्यों ही choose किया आपने? Yes, Malaysia, as I told you, Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for Muslim to settle in. There are various reasons. Not Indonesia? Not? Indonesia? No, not at all. Malaysia is better? And multiple times, according to me. And number one is that there are very few Muslim countries which are not controlled by an external power or a non-Muslim power. Almost all the Muslim countries are controlled by some Western force or non. Di tengah kota Rom yang bersejarah, seorang pemimpin Islam hadir bukan dengan retorik, tapi dengan ilmu dan akhlak. Bila pemimpin Islam yang disegani ke Eropah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, PMX bukan sekadar bertemu. Perdana Menteri Itali beliau duduk semeja dengan tokoh-tokoh Muslim Itali, berbicara tentang Islam moderat, Islam yang damai, Islam yang membina, bukan menghukum. Dan di bumi Rom PMX, hadiahkan Al-Quran bukan simbol semata, tapi bukti bahawa Malaysia menyebarkan nilai Islam sejagat, toleransi, ilmu dan rahmah. Ini bukan lawatan biasa, ini dakwah dalam bentuk paling mulia. Akhlak, ilmu dan diplomasi. Inilah wajah Islam madani. Patutlah saudara, dunia Islam cukup respect dengan PMX kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam seluruh dunia. Malaysia bukan hanya berada di kelompok 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, malah berada di tangga yang pertama, saudara. Cuba saudara tengok skor indeks dekat atas tu. Malaysia berada di tangga yang pertama, meninggalkan tangga kedua dengan jurang perbezaan yang cukup besar. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya merasa bangga dengan pencapaian Malaysia selaku negara Islam yang tersohor, saudara. Tapi itulah saudara, ada pula di kalangan rakyat Malaysia yang tak habis-habis nak condemn negara kita, sedangkan dunia Islam sendiri memandang tinggi negara kita. Semoga PMX dan seluruh pentadbiran kerajaan perpaduan terus bekerja kuat. Kita juga harus mainkan peranan support madani kita. Wow, dan wow yang bisa Ikinya ucapkan, dan tahniah juga kepada negara Malaysia kayak gitu ya geng ya. Banyak yang kagum kepada negara Malaysia geng. Bukan tentang infrastrukturnya, bukan tentang apa tamu, tentang ekonomi Islamiknya geng, kayak gitu ya geng ya. Arab Saudi, Emirates Arab, Kuwait, yang negara-negara kaya katanya geng, dipukul mundur ataupun dibuat tunduk geng dengan negara Malaysia geng. Apalagi cuma Indonesia ya geng ya, yang tahu sendiri korupsinya merata-rata dan para pejabatnya gila-gila kayak gitu ya geng ya. Gak bisa kita bandingkan dengan negara Malaysia, jauh geng, bagaikan langit dan bumi kayak gitu ya geng ya. Nah geng, kalian mau tahu kenapa unggulnya Indonesia daripada Malaysia? Ya mungkin tentang pungli, IQ di bawah rata-rata, SDM rendah, para koruptor, dan lain sebagainya. Nah, Ikinya akan meriksa buat kalian. Nah, kata orang Indonesia ini, geng, yang setelah datang ke Malaysia, semoga nanti Indonesia bisa mencontoh negara Malaysia. Kira-kira suruh mencontoh tentang hal apa nih, geng? Jom kita semua bersama-sama, geng. Kata Pak Prabowo nih, kemarin dia bilang kemiskinan di Indonesia turun. Nih, gua kasih unjuk versi World Bank. Ribet gua ngomongnya. Tuh, Indonesia peringkat kedua ya kan, dengan penduduk termiskin di dunia. Sedangkan lo lihat tuh, Indonesia penghasil nikel terbesar di dunia, penghasil sawit terbesar di dunia, penghasil timah terbesar di dunia nomor 2 setelah Cina, penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia, penghasil emas tuh nomor berapa tuh dia? Pokoknya terbesar di dunia. Penghasil tembaga tuh nomor urutan 5 terbesar di dunia juga. Penghasil gas alam terbesar di dunia nomor 10. Tuh lu bayangin. Penghasil bauxit juga tuh terbesar di dunia, masuk nominasi. Tapi penduduknya miskin semua, katanya doang. Negara kaya, berak sembier. Pakai ngeklaim kemarin bilangnya
kemiskinan turun. Mana? Kentut, benguk. Nih Jepang tuh, cuman ngandelin teknologi dan ekspor demi kemajuan ekonomi. Tambangnya dikit, sumber daya alamnya dikit dia mah. Tapi maju semua rakyatnya, orang ada yang keblangsak. Bisa dihitung jari walaupun ada yang keblangsak go. Mana Pak, kalau ngelihat data tuh jangan lihat data yang daripada anuannya doang. Turun langsung ke bawah. Data mah bisa dimainin. Hukum aja bisa dimainin, apalagi data. Gampang itu mah. Jangan ngeklaim sembarangan Pak. Ngeklaim Indonesia miskinnya udah turun. Lihat langsung ke bawah, jangan cuma ngeliat data doang. Katanya negara besar. Besar apanya? Besar pajaknya sama besar tikus-tikusnya. Madat banget. Semoga Indonesia dapat belajar dan membuat perubahan di Indonesia ya. Sebenarnya saya iri dengan negara kalian. Karena di negara saya di Indonesia ada hal yang paling sederhana tapi Indonesia belum bisa membenahi ini. Terutama di Sulawesi Selatan. Asli ya. Tukang parkirnya. Ada hal yang paling lucu di tukang parkir kita di Indonesia. Terutama yang pakai karcis ya. Kita bayar. Kemudian kalau kita perhatikan karcisnya baik-baik, di situ ada tertulis segala bentuk kehilangan itu bukan tanggung jawab petugas. Terus kalian tugasnya apa? Dan yang paling lucu lagi, jelas-jelas tertulis parkir gratis. Tetap aja ada tukang parkirnya. Belum lagi kalau kita singgah di tempat yang seharusnya nggak ada tukang parkir, tetap aja ada tukang parkir guys ya. Lucu sekali. Ini pemerintah belum ada solusi nih, yakin. Dan malahan ini bertambah terus setiap hari dan makin parah guys. Kita mau singgah pun kayak agak ragu, aduh kita nggak ada uang parkir ini. Jadi kalau bahkan kita singgah 10 kali nih ya dalam sehari itu 10.000. Itu kalau motor ya, belum mobil. Dan ada beberapa juga yang kalau kita nggak kasih dia marah-marah. Wow, luar biasa ini. Ada yang merasakan juga ya keresahan yang seperti ini. Nah geng, itu alasannya geng ya, kenapa negara Eropa, negara Timur Tengah lebih respect kepada negara Malaysia daripada negara Indonesia. Ya faktanya dari tadi geng, kayak gitu ya geng ya. Apa namanya, para pejabat-pejabat kita itu monopoli ataupun gimana ya, menipukan data kayak gitu ya geng ya. Para pejabat-pejabat kita kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau kita bersuara tuh, kalau di negara kita itu ya dibilangnya nanti ditangkap dan lain sebagainya kayak gitu ya geng ya. Nanti orang-orang kalau kita bandingkan dengan negara ini dengan negara itu, gak usah bandingkan lah, beda negara. Mau sampai kapan negara kita masih di bawah terus kayak gitu? Mau sampai kapan katanya negara hebat, negara G20, negara apa namanya, negara berkembang, negara maju, negara kaya katanya. Namun rakyatnya masih kayak gitu-gitu saja. Sedang ke Malaysia aja, gak usah ke negara Singapura, negara Arab Saudi, negara lainnya, ke negara Malaysia saja yang selalu kalian hina buat netizen-netizen Konoha. Kita kalah telak dengan negara Malaysia. Kalah telak, geng. Pasal ekonomi, pasal dan lain pasal-pasal lainnya kayak gitu, geng ya. Jadi kita harus akui bahwasannya kita harus belajar, kita harus bercermin ataupun Malaysia bisa kita jadikan kiblat kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka, dan terima kasih banyak buat kalian lantunan doa daripada kalian. Semoga ikinya cepat sembuh, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.